Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Mutiarawati, SIMSC. Saya adalah dosen Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Mata kuliah yang akan saya ajar adalah mata kuliah pengantar manajemen dengan bobot 3 SKS teori. Sebelumnya, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah pengantar manajemen. Mata kuliah pengantar manajemen memberikan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh mahasiswa tentang manajemen secara menyeluruh. Mata kuliah ini berisi tentang fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Mata kuliah ini juga membahas tentang filosofi manajemen, lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal, tanggung jawab sosial, dan etika. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar manajemen. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang teori-teori manajemen. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang mengelola lingkungan internal organisasi. Dan 5. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang mengelola lingkungan eksternal organisasi. Untuk itu, materi atau bahan ajar dalam mata kuliah pengantar manajemen antara lain konsep dasar manajemen, teori manajemen, pengambilan keputusan, mengelola lingkungan eksternal dan budaya organisasi, praktik manajemen di lingkungan global, mengelola keberagaman, mengelola tanggung jawab sosial dan etika, pengelolaan perubahan dan inovasi, merencanakan aktivitas kerja, mengelola strategi, mendesain struktur organisasi, mengelola sumber daya manusia, menciptakan dan mengelola tim, mengelola komunikasi, memahami dan mengelola perilaku individu, memotivasi karyawan, menjadi pemimpin yang efektif, serta pemantauan dan pengendalian. Buku referensi dalam mata kuliah pengantar manajemen ini yang utama yaitu buku dengan judul Manajemen edisi ke-13, jilid 1 dan jilid 2, karangan dari Stephen Robbins dan Mary Carter. Kemudian buku pendukung dalam mata kuliah ini yang pertama, buku pengantar manajemen karangan dari Rahab, Debbie Ansari, dan Dita Amanah. 2. Buku manajemen dalam berbagai perspektif karangan dari Hani Handoko, Nurul Indarti, dan Rangga Almahendra. Pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah pengantar manajemen yaitu dengan luring dan juga daring. Luring kami lakukan di dalam kelas dan daring dilakukan dengan platform media Zoom, Google Meet, dan juga dibantu dengan adanya learning management system, yaitu dengan menggunakan e-learning yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi dan Sosial Wijaya. Metode pembelajaran yang dilakukan yaitu delivery method atau ceramah, yang nantinya mahasiswa akan memberikan umpan balik atau feedback atas materi yang telah disampaikan oleh dosen. Metode yang kedua yaitu SGD atau Small Group Discussion, di mana mahasiswa akan dibentuk kelompok-kelompok kecil dalam rangka melakukan diskusi dan hasilnya akan dipresentasikan atau dipaparkan di hadapan dosen dan juga teman-temannya yang lain. Komponen penilaian dalam mata kuliah pengantar manajemen ini adalah ujian tengah semester 20%,
ujian akhir semester 20%, tugas 20%, kuis 20%, presentasi 10%, dan diskusi 10%. Salah satu contoh materi pengajaran yang akan saya sampaikan saat ini adalah materi tentang konsep dasar manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan memulai perkuliahan untuk mata kuliah pengantar manajemen dengan materi konsep dasar manajemen. Namun sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Cukup? Oke, teman-teman, slide saya sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Nah, untuk konsep dasar manajemen ini, di mana kita tahu bahwa keberadaan seorang manajer itu penting untuk di segala bidang. Nah, di sini organisasi memerlukan keterampilan dan kemampuan manajerial. Nah, seorang manajer ini, apalagi kita nih dari program studi manajemen, yang salah satu profil lulusannya adalah sebagai manajer lini pertama. Nantinya kita pasti akan dibutuhkan dalam organisasi, dalam suatu bisnis ataupun perusahaan yang mempekerjakan karyawannya. Dalam proses operasional pekerjaannya ini, seorang manajer itu menjadi pimpinan untuk staf-staf yang di bawahnya. Maka dari itu kita perlu tahu nih siapa yang dinamakan manajer. Manajer ini merupakan seseorang yang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain demi mencapai sasaran-sasaran organisasi. Nah, di mana manajer ini dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Ada yang namanya manajer lini pertama, manajer tingkat menengah, dan manajer puncak. Untuk profil lulusan Prodi S1 Manajemen di Unjaya ini, manajernya adalah manajer lini pertama. Nah, coba saya pengen tahu nih dari teman-teman, kalau manajer lini pertama itu kira-kira apa ya, Mas Nur Najmi? Untuk manajer lini pertama itu seperti halnya supervisor yang harus terjun langsung ke tempat kerja dan itu secara langsung membawahi karyawan di situ. Oke, ada yang punya pendapat lain? Mbak Anin misalnya? Dari saya kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Nur. Jadi untuk manajer lini pertama ini itu yang berkaitan langsung dengan karyawan yang kerja di lapangan. Contohnya seperti supervisor tadi. Seperti itu, Bu. Iya. Oke ya, teman-teman. Secara garis besar, manajer lini pertama itu langsung berhubungan langsung dengan para karyawannya atau stafnya, di mana salah satu contohnya adalah supervisor, betul, atau tim leader. Dia langsung membawahi karyawan yang di lapangan biasanya. Nah, dari sini kemudian naik ke manajer tingkat menengah. Ya. Kalau yang manajer ini pertama tadi langsung berhubungan dengan karyawan di bawahnya, langsung banget nggak ada jarak pembatas gitu ya. Terus yang manajer tingkat menengah itu dia di bagian tengah-tengah, yang mana dia punya bawahannya itu manajer ini pertama dan atasannya adalah manajer puncak. Tuh. Nah, ketika
tingkatan manajemen yang paling tinggi, yaitu manajer puncak, di sini mereka memiliki kemampuan berbeda dengan manajer tingkat menengah dan manajer lini pertama. Nah, akan kita bahas mengenai kemampuan yang dimiliki oleh setiap manajer. Dan tentu saja berbeda ya teman-teman. Tugasnya berbeda antara manajer puncak, tingkat menengah, dan lini pertama. Nah, kemudian manajer ini berada di mana sih sebenarnya? Nah, manajer ini berada dalam suatu organisasi. Ya. Organisasi itu di mana penataan sekelompok orang dengan sengaja guna mencapai tujuan tertentu, di mana beberapa karakteristik organisasinya yaitu tujuan yang jelas. Jadi memiliki tujuan yang jelas. Nah, teman-teman kan sudah pernah ya mengikuti organisasi mungkin dari SMA dulu pernah, terus di rumah Karang Taruna itu pernah mengikuti kegiatan organisasi. Nah, di situ pasti memiliki tujuan yang jelas. Punya visi, misi, tujuan. Kemudian dari situ diterapkan atau diturunkan jadi sasaran strategis. Nah, biasanya kayak gitu. Sehingga ketika kita punya tujuan, kita itu kan pasti mengukurnya dengan indikator capaian, indikator ketercapaian tujuan kita. Biasanya ini diwujudkan dalam bentuk periode ya gitu. Jadi dicapai dalam satu periode gitu. Kemudian yang kedua karakteristik organisasi adalah orang. Tidak mungkin dalam suatu organisasi nggak ada orangnya, ya. Tidak mungkin akan menjadi manajer kalau tidak punya karyawan. Ya, logikanya seperti itu. Ketika kita punya bawahan, nah, itu kita bisa dinamakan dengan atasan, ya kan teman-teman? Nah, kemudian yang ketiga, karakteristik organisasinya adalah struktur yang nyata. Dalam satu organisasi itu punya struktur organisasi yang sudah di awal. Misalnya ada namanya ketua, kemudian ada sekretaris, kemudian ada divisi-divisi tertentu. Itu secara basic tentang organisasi. Nah, kemudian kalau di perusahaan, nah misalnya ada manajer ya tadi, nah manajer ini ada divisi-divisi tertentu, misalnya ada divisi keuangan, divisi pemasaran, divisi SDM. Nah, itu strukturnya jelas teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah bekerja, pasti akan melihat di kantornya. Nah, itu tuh strukturnya jelas. Kadang juga dipajang ya di salah satu ruang rapat atau ruang pertemuan di tempat atau di perusahaan itu tentang visi, misi, kemudian tujuan, yang struktur organisasi. Nah, itu sering di situ. Dan juga ada di dokumen tertulis. Dokumen tertulisnya ada yang namanya struktur organisasi, tugas, dan wewenang. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, kemudian manajer ini ngapain ya? Manajer ini melakukan atau memiliki aktivitas yang melibatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Nah, ini teman-teman kita nanti ya, kalau sebagai manajer, teman-teman kalau sudah lulus, nanti mau mencari pekerjaan dan jadi manajer, nanti harus melakukan ini. Tujuannya adalah apa? Agar pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Ya. Efisiensi itu secara tepat sasaran. Nah, menghasilkan output sebanyak mungkin dari input yang sesedikit mungkin. Ini gambaran luasnya ya tentang efisiensi. Kemudian efektivitas itu pekerjaan yang tepat. Nah, kemudian ini nih,
kita sebagai orang manajemen harus tahu yang namanya fungsi manajemen. Ini dari semester kemarin juga sempat dibahas tentang fungsi manajemen itu apa sih. Jangan sampai kalau kita ditanya orang manajemen nggak tahu fungsi manajemen ya teman-teman ya. Nah, di sini seorang manajer menjalankan fungsi atau aktivitas tertentu dalam mengelola pekerjaan orang lain secara efisien dan efektif. Ya tadi ya. Nah, di sini ada perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Kalau yang dimaksud perencanaan itu seperti apa, Mbak? Mbak atau Mas, coba ada yang ingin raise hand mungkin atau langsung Izin menjawab, Bu. oh iya. Oh iya Mbak Rosa silahkan. Oke, kalau yang perencanaan itu fungsinya itu untuk mendefinisikan tujuan organisasi. Lalu setelah itu membuat strategi bagaimana cara mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dan mengembangkan rencana kerja di organisasi tersebut. Mungkin itu aja sih, Bu. Iya, terima kasih Mbak Rosa. Begitu ya teman-teman. Kita tuh harus punya rencana. Nah, kemudian rencana di suatu organisasi atau perusahaan itu diturunkan menjadi rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, maupun jangka panjang. Nah, biasanya perencanaan itu dilakukan tahunan, teman-teman. Nah, setahun nih kita mau merencanakan apa? Kalau kita melakukan perencanaan, biasanya juga kita harus bermodalkan data atau pengalaman evaluasi di tahun lalu atau tahun sebelumnya, supaya rencana kita ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Gitu. Jadi kalau dari perusahaan pasti merencanakan tingkat omset yang didapat akan selalu semakin tinggi. Nah, nih, omsetnya kan pengennya setiap tahun naik. Nah, terus evaluasi dari tahun kemarin gimana? Itu kita sebagai manajer harus tahu. Oh, kemarin itu kita lemah di bagian pemasaran, nah, sehingga nggak maksimal. Kita bisa maksimalkan untuk perencanaan tahun depan. Nah, dari situ setelah kita merencanakan, kita organisasikan siapa yang akan kita tunjuk sebagai orang yang bertanggung jawab. Nah, misalnya seperti itu. Pengorganisasian itu juga bagaimana caranya kita menyusun, ya teman-teman, menyusun strukturnya. Kita mendelegasikan tugas ke siapa saja. Kemudian lanjut di kepemimpinan. Nah, sebagai manajer ini salah satu yang harus kita miliki sebenarnya adalah sifat kepemimpinan. Bagaimana kita memimpin karyawan agar mau dan bersedia untuk bersama-sama mencapai tujuan perusahaan. Nah, ini kuncinya dari perjalanan fungsi manajemen nih teman-teman. Gimana caranya kita memimpin agar semua bawahan kita atau karyawan-karyawan kita ini mau untuk dengan sukarela mengikuti arahan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian. Pengendalian di mana setelah ketiga alur tadi, alur yang perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan, ini kita perlu melakukan controlling. Sebagai seorang pimpinan, kita harus mengkontrol atau mengendalikan bawahan-bawahan kita sudah sesuai atau belum nih dengan rencana yang kita tulis, dengan rencana yang kita sudah tetapkan sebelumnya. Nah, kemudian dari situ nyambung di keterampilan manajemen, di mana ada 3 nih teman-teman, ada keterampilan teknis, keterampilan hubungan antar manusia, dan keterampilan konseptual. Di sini berkaitan dengan tingkatan manajemen tadi, tingkatan manajemen atau tingkatan manajer yang di awal sudah kita bahas tadi. Nah, kan tadi ada manajer ini pertama, terus ada menengah, dan juga ada manajer puncak. Nah, kira-kira nih teman-teman, kalau di manajer puncak itu harus punya keterampilan manajemen yang apa? Ayo. Izin menjawab, Ibu.
Ya, Mbak. Kalau untuk manajer puncak itu harus memiliki keterampilan konseptual. Menurut saya. Oh. Kira-kira kenapa, Mbak? Kok dia harus punya keterampilan konseptual? Karena manajer puncak itu harus mengerti konsep yang dijalankan itu seperti apa di dalam suatu perusahaan tersebut. Oke, baik. Ya, benar sekali ya, Mbak. Terima kasih, Mbak Cinta ya. Oke. Karena manajer puncak itu biasanya ya, teman-teman, itu punya pengalaman yang lebih lama gitu. Jadi jarang ya kalau tiba-tiba ada orang masuk fresh graduate itu baru masuk kerja tiba-tiba jadi manajer puncak. Ya mungkin ada kejadian, tapi yang sering saya temui adalah ketika menjadi manajer puncak dan di tingkatan paling tinggi itu pasti punya keterampilan konseptual yang tidak hanya diasah dengan pengetahuannya, teman-teman. Harus juga perlu ada yang namanya pengalaman kerja. Nah, di situ ketika mereka sudah berpengalaman akan mampu untuk membuat konsep-konsep ke depan untuk memajukan perusahaannya. Begitu. Nah, makanya kalau teman-teman sering lihat ya di lowongan pekerjaan, misalnya nyari untuk manajer cabang di kota mana, ada syarat atau spesifikasi bahwa memiliki pengalaman menjadi manajer selama berapa tahun, misalnya 2 tahun, 3 tahun. Nah, sebagai manajer puncak, ini diharapkan mampu membawa perusahaan ini makin maju, kan itu kan harapannya. Nah, dari situ pasti ada pengalaman-pengalaman atau track record ya, atau sudah banyak makan garam gitulah ibaratnya kalau dipribahasakan, sehingga memiliki intuisi atau naluri yang berbeda dengan seorang manajer yang baru gitu, atau manajer ini pertama itu pasti beda naluri beda dengan manajer memiliki keterampilan konseptual yang lebih tinggi. Nah, kalau manajer yang lini pertama tadi lebih ke teknis, teman-teman, karena langsung di lapangan, langsung membawahi karyawan-karyawan. Nah, kemudian ini semakin ke sini pasti kita akan mengalami perubahan ya, teman-teman, sebagai manajer. Antara lain ada perubahan teknologi, ada penekanan yang lebih tinggi pada etika organisasi dan manajemen, peningkatan daya saing, dan perubahan ancaman keamanan. Sekarang ancaman keamanan ini juga tidak hanya dari keamanan offline aja, keamanan toko, keamanan perusahaan, tetapi juga ancaman keamanan cyber ya atau cybercrime. Lalu ini pentingnya pelanggan bagi kerja manajer. Nah, pelanggan sangat diperlukan. Tanpa pelanggan sebagian organisasi tidak akan ada lagi. Nah, kalau misalnya suatu perusahaan nggak punya pelanggan, ini akan kesulitan teman-teman untuk melanjutkan ke tahun-tahun berikutnya. Gitu. Yang ada adalah perusahaan ini merugi. Nah, merugi dampaknya adalah kita bisa mem-PHK karyawan, gitu, memutus hubungan kerja dengan karyawan karena tidak bisa membayar gaji. Nah, maka dari itu, dalam perjalanannya, seorang manajer juga perlu nih arti penting inovasi nih, melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, menjelajahi ruang-ruang baru dan mengambil risiko. Situ. Inovasi ini tidak hanya diperuntukkan bagi bisnis teknologi tinggi dan organisasi berbasis teknologi canggih lainnya, dapat dijumpai dalam berbagai jenis organisasi. Kita sebagai orang manajemen, apalagi kita juga dibekali dengan keterampilan wirausaha, penting namanya inovasi. Nah, dan kreativitas ya sebenarnya teman-teman. Nah, inovasi ini akan membawa perusahaan
menjadi lebih sustain daripada perusahaan yang tidak melakukan inovasi sekali. Kalau teman-teman lihat kan dulu misalnya, kalau lihat dulu mungkin 15 atau 20 tahun yang lalu itu sepatu bata gitu. Nah, mungkin itu bagus banget gitu, tapi sekarang kan udah banyak banget pesaing-pesaingnya gitu. Makanya ada inovasi untuk selalu meningkatkan profitabilitas ya, teman-teman. Kemudian di sini ada yang namanya pentingnya keberlanjutan. Jadi kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan cara mengintegrasikan peluang ekonomi, lingkungan, dan sosial ke dalam strategi bisnisnya. Kemudian realitanya di dunia kerja nih teman-teman, kenyataannya bahwa kebanyakan setelah lulus dari universitas dan memulai karir di dunia kerja harus mengelola atau dikelola. Nah, ini ada yang bisa berpendapat tentang makna dari kalimat ini? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Mungkin agak dikecilin sedikit mungkin volumenya ya. Realitas di dunia kerja itu kan di situ dijelaskan kenyataan bahwa kebanyakan setelah lulus dari universitas memulai karir di dunia kerja harus mengelola atau dikelola. Nah, di situ kita sebagai seseorang yang lulus dari universitas kita pasti menyadari bahwa kita nantinya akan menjadi karyawan atau kita nanti yang akan memimpin suatu karyawan. Jadi kita bisa saja menjadi seorang pegawai dari suatu perusahaan atau kitalah yang menjadi pemilik dari suatu perusahaan tersebut. Begitu sih, Bu. Oke, ya benar banget. Iya, jadi ada dua kemungkinan ya teman-teman setelah teman-teman nantinya lulus dari universitas atau dari kampus itu akan mengelola atau dikelola. Di mana kalau dikelola berarti menjadi bawahan, ya. Kalau mengelola berarti teman-teman menjadi atasan. Nah, untuk awal teman-teman, nanti teman-teman juga harus paham realitanya seperti apa ketika bekerja. Mungkin tidak senyaman waktu kuliah ya. Waktu ketika kita kerja itu akan lebih tidak fleksibel ketika kita belum punya kerja. Nah, namun ini pilihan teman-teman. Apakah nanti akan menjadi pemimpin yang bisa melakukan dan mengatur jadwal dari karyawan-karyawan atau teman-teman menjadi karyawan. Dari keduanya ini tidak ada salahnya kok teman-teman, itu pilihan. Oke. Nah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Slide-nya sudah selesai. Nah, kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah kita mengetahui konsep dasar manajemen, di mana tingkatan manajemen ada 3, yaitu manajer lini pertama, menengah, dan juga puncak, di mana masing-masing manajer tersebut memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda. Kemudian seorang manajer juga harus dapat melakukan yang namanya fungsi manajemen, di mana dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Gitu. Nah, oke teman-teman, demikian perkuliahan kita hari ini. Nanti teman-teman bisa mengecek tugas yang sudah saya upload di Learning. Nah, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Demikian video pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen untuk Prodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Saya Krisna Mutiarawati mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.